dipaksa untuk ngaji, dipaksa untuk melakukan sebuah syariat-syariat, sholat, sebagainya pada satu upacara. Dan kami dipertontonkan film-film perang antara Israel dan Palestina. Mungkin itu untuk menumbuhkan satu empati. Tapi bukan empati yang saya rasakan, kebencian. Kebencian kan dengan orang-orang yang mana tidak manusiawi. Itu loh, penjajah sebagainya. Dan saya dibedakan oleh membunuh diri juga. Ya, di waktu seperti itu. Mohon maaf, saudara, di SMP saya itu bisa dikatakan siswanya cuma sedikit. Bisa dikatakan ini SMP favorit swasta. Ya, saya belajar apa situ. Ya, ketika saya belajar apa dan sebagainya, dan ada salah satu oknum guru, ustadz gitu. Nah, ustadznya dari Lamongan, DE, dia dari Jawa Timur, ya bisa dikatakan tetangganya Amrozi CS ya, Amrozi Masa Menteri waktu pas teroris itu ya, yang kejadian bom Bali 1 ya kalau nggak salah, seperti itu sih. Dia mengajari saya tentang beberapa agama semuanya gitu kan, ya, tentang apa namanya itu doktrin keras yang seperti tahlilah, seperti tibaan itu dianggap sesat dan sebagainya. Sehingga saya itu berani untuk berdebat dengan para tokoh agama yang ada di kampung saya ya. Saya bilang, loh Pak, bukankah tahlilan, tibaan itu kan tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, Pak? Iya, memang tidak diajarkan, tapi itu baik loh Pak. Bukankah sebaik-baiknya bid'ah itu adalah sesat? Walaupun itu baik, tapi maaf itu menyesatkan loh Pak. Gitu. Saya berdebat seperti itu dengan ini apa Ustadz ya, salah Ustadz kampung di situ. Tapi nggak bisa menjawab gitu kan. Sampai saya disuruh untuk tadi, saya nggak mau, itu sesat. Buat apa gitu loh. Buat apa saya mengikuti satu kesesatan gitu. Nggak mau aku gitu. Ya saya bersikeras gitu. Ya, saya baca Al-Quran gitu. Namun ketika saya belajar Al-Quran ya, mama saya mendengarkan langgam Al-Quran. Tapi saya dikomplain gitu. Ya, nggak tahu kenapa dikomplain, sedangkan tetangga saya yang guru agama ya senang lihat saya baca Al-Quran. Karena apa? Saya didoktrin bahwa apabila kita mendengarkan ayat Al-Quran, ya kita akan bertambah gimana nya. Tapi beda dengan ibu saya. Ini ibu saya gitu loh. Ya, karena ibu saya memang agak sosialita banget waktu itu. Ya, bisa dibilang kamu enggak usah lah terlalu kencang-kencang banget dalam baca dan sebagainya. Bagi saya baca kamu ya enggak terlalu kencang-kencang banget kok. Biasa-biasa aja. Ya mungkin karena kampung ya berdekatan seperti itu. Ya sudah, tapi saya akan jalani dengan apa adanya di situ. Namun di sisi lain ada satu kali yang juga tiba-tiba saya bisa melihat hal-hal yang berbau metafisika juga waktu itu. Ya sejak kecil lah bisa melihat satu hal metafisika. Tapi ketika saya belajar memahami Al-Quran, penglihatan saya yang bersifat hal yang berbau metafisika itu tambah tajam. Saya aneh situ. Dan saya tidak berani berkeluar-keluar kepada mama saya, papa saya, ya atau semuanya enggak. Aku diam di situ, saya mendem di situ. Tapi suatu saat saya bocor ngomong sama ustadz saya. Di situ saya dibilang itu adalah satu hal bisa dibilang gangguan jin, kutukan sebaiknya. Itulah apa itu sendiri. Dan saya bingung loh, terus saya harus gimana Pak untuk menghilangkan ini semua. Saya nggak mau melihat hal yang aneh-aneh dan sebagainya. Saya di Ruqyah. Namun di Ruqyah pun saya nggak merasakan rasa sakit atau apa, biasa-biasa aja gitu loh, nggak kesurupan apapun. Di situ saya dibully habis-habisan waktu SMP. Ya kan, sampai lulus pun aku pun sampai bilang ke mama aku dibully. Hanya masalah aku bisa melihat hal seperti itu bagaimana saya penyelesaiannya. Tapi mama saya bilang udah jalani aja, gak masalah, nanti juga akan selesai kok dengan sendirinya. Apalagi dari agama, bisa dikatakan agama muslim, sebagai seorang muslim yang dimana saya diajarkan tentang teori tok gitu loh. Hanya teori saja tapi tidak mengenal satu esensinya. Ketika saya waktu kecil, saya terus dipaksa untuk ngaji, dipaksa untuk melakukan sebuah syariat, sholat, sebagainya saya lakukan itu semuanya. Saya tinggal di Jawa Timur, saudara-saudara, dan mayoritas semuanya muslim.
buat apa saya tahlilan? Orang itu sudah memukul saya, ngapain saya mendoakan? Gunanya tahlilan apa? Ya. Hafal Al-Quran, ya toh, baca Al-Quran, baca hadis, sirah nabawiyah. Oke, saya belajar baca Al-Quran dengan beberapa nada-nada ya seperti Nahawang, Al-Bayati, dan seperti nada-nada cangkuan dari Musaid Rosid dan sebagainya. Itu saya belajar, saya tekun di situ. Ya, dalam penglihatan saya seperti itu, dan dia bilang, nak, aku akan menyelamatkanmu. Suatu saat kita akan ketemu. Jalani apa adanya, syukuri apa adanya. Orang itu cuma ngomong seperti itu dalam batin. Kita kayak ngomong kayak apa ya? Ngomong ke dalam hati gitu. Dan saya nggak tahu itu siapa. Tiba-tiba orang itu menghilang. Cuma yang saya rasakan vibrasinya itu, frekuensinya itu tenang, damai. Ya aku mungkin bilang itu paling malaikat atau wali atau bagaimana, nggak tahu lah. Namanya. Puji Tuhan, tak dapat dipungkiri lagi bahwa rancangan-rancangan manusia, jika Tuhan tidak berkenan, maka rancangan itu akan menjadi sebuah rancangan saja dan tidak mampu untuk terrealisasikan. Saudara-saudara, suatu sekolah swasta di mana mengajarkan tentang kekerasan untuk menontonkan video-video kekerasan yang melibatkan anak-anak murid, ya, memperlihatkan bagaimana pergolakan yang terjadi di Palestina dan Israel dengan tujuan dan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap Israel. Namun lihatlah Tuhan merubah, bukannya mereka membenci, malah mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini mengejutkan teman-teman, namun fakta telah membuktikan bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Begitulah kebenaran firman Tuhan yang telah mengatakan kepada kita bahwa Tuhan merencanakan satu rancangan yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari saudara dengarkan bersama kami kesaksian berikut ini selengkapnya. Haleluya. Sungguh besar kasih Tuhan yang tiada batas, yang tidak diselami. Ya, bahkan kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan itu seperti apa. Ya. Di sini kan saya ingin bersaksi mengenai hidup saya, mengenai Tuhan melepaskan, memulihkan, bahkan melawat hingga sampai sekarang saya benar-benar Tuhan itu baik, setia. Ya, saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Rosi Bramanata Okta. Ya, kisah saya ini ketika saya sebelum mengenal Kristus sebagai juru selamat dan kebenaran hidup, saya ini dibilang dari agama mayoritas, bisa dikatakan agama Muslim. Saya dilahirkan oleh ibu saya sebagai seorang Muslim, yang dimana saya diajarkan tentang teori tok, gitu loh. Hanya teori saja, tapi tidak mengenal satu esensinya. Ketika saya waktu kecil, saya terus dipaksa untuk ngaji, dipaksa untuk melakukan sebuah syariat, sholat, sebagainya. Saya lakukan itu semuanya. Pernah satu ketika di masa kecil saya mengalami satu diskriminasi, ya, diskriminasi etnis, karena bisa dibilang saya ada darah campuran Chinese dari papa saya, sedangkan mama saya Jawa asli. Sejujurnya saya tinggal di Jawa Timur, saudara-saudara, dan mayoritas semuanya Muslim. Kembali lagi saya mendapatkan satu diskriminasi yang mungkin bisa dibilang etnis lah, ya. Bahkan saya juga dapat didikan dibandingkan dengan anak tangga, ya, dibandingkan dengan saudara, mungkin karena kualitas daya pikir atau bagaimana, gitu. Dan lebih ngerinya saudara, ya, saya dibilang saya itu anak nakal dan sebagainya, sehingga kalau orang-orang tua zaman dulu kalau misalkan anaknya bandel, nakal, terus juga nangisan sebagainya, itu mesti dibawa ke, mohon maaf ya, ke orang pintar gitu ya. Kalau bahasa Jawanya disuwuk gitu, ya kan. Sampai orangnya itu hafal, dan saya pun hanya bilang, walaupun kamu bapak mendoakan saya dengan doa-doa apapun, nggak akan bisa untuk menyembuhkan saya, karena pribadi saya pun ya ini gitu loh.
itu pun di usia masih mungkin tergolong 4 tahun itu bisa ngomong seperti itu gitu loh. Dan bisa dibilang saya tidak pernah muluk-muluk dalam hal meminta atau apapun yang berlebih-lebih. Bisa dikatakan orang tua saya itu dibilang nggak melarat, ya enggak kaya, biasa-biasa saja, sederhana. Dan terus saya mengalami satu diskriminasi sampai saya itu disuruh untuk tahlil dan sebagainya gitu kan, dengan keadaan terpaksa. Ya udah saya melakukan satu kewajiban, ya udah daripada saya dapat pukulan yaitu dari bunda saya. Kebetulan papa sama mama saya itu bisa dibilang dia kerja gitu loh, kerja untuk cari uang ya untuk menghidupi anaknya gitu kan. Saya didik oleh bunda saya gitu. Ya udah saya ngaji ya kan, saya pergi tahlilan walaupun saya sendiri pun malas ya, sebagai anak kecil pun yang suka main-main dan sebagainya pun ya udah dipukul ya, disapu dan sebagainya gitu. Ya saya sendiri pun hanya diam saja, ya sudah, ini mungkin kebandilan saya gitu loh, saya terima apa adanya. Dan pernah satu ketika walaupun karena mungkin agak padas sedikit gitu ya, mungkin bisa dibilang saya pernah dibully ya sama anak-anak tangga dan sebagainya, sehingga saya ada satu kepahitan gitu, kepahitan dalam hidup saya gitu ya. Ya udah saya berani untuk membalas gitu kan. Ketika saya membalas, orang tuanya pun apa namanya itu marah kepada saya gitu loh. Loh kamu kok berani pukul dan sebagainya. Aku bilang ya, loh saya itu tipe orang yang dimana, mohon maaf kalau saya dibully, kalau saya benar-benar merasa apa ya, bisa dibilang tidak ada keadilan, saya akan melawan gitu loh. Karena apa, saya menjaga raga saya gitu loh. Kalau misalkan Anda ya, itu di umur sekitar 7 tahun ya, skip lagi situ, aku bilang seperti itu. Di usia 7 tahun bisa punya pengetahuan mungkin nggak tahu ya, kok bisa kayak seperti orang kayak lebih tua gitu loh, aneh gitu bagi saya, mungkin bagi keluarga-keluarga, pokoknya unik gitu loh. Aku bilang ya, kalau sampai nggak bisa mendidik anak, ya tolonglah ajari kasih gitu loh, welas asih. Ya jangan membuli saya, diskriminasi sebagainya, tolong gitu loh ya. Dan seketika ya oke, kita saling memaafkan gitu. Pernah satu ketika juga bapak, ibu, saudara ya, saya juga pernah dipukul sama bapak tetangga ya, bapak mungkin saya bisa dibilang masih tahu wajahnya gitu, dipukul kepala saya, deplak. Saya nggak tahu saya kebedalan apa, nggak tahu. Ini saya bilang, kok kamu pukul saya gitu loh, saya salah apa? Saya tuh cuma hanya bermain bola ya kan, ya layaknya layaknya anak kecil gitu loh, bermain bola sehingga memecahkan kaca, kok aku dikeplak gitu loh ya kan, memecahkan kaca sekolah gitu kan, kok dikeplak aku bilang kayak gini, kalau kaca itu bisa diganti pak ya, oleh orang tua saya gitu loh, tapi tolong ya jangan mukul satu fisik, kan apa, kepala ini dilahirkan oleh orang tua loh, di umur 10 tahun bisa ngomong seperti itu. Ini saya dilahirkan oleh orang tua dengan tetesan darah air mata loh, dengan taruhan nyawa loh, kok beraninya kamu memukul kepala saya gitu loh. Kamu itu manusia atau binatang? Itu kan aku udah mengalami satu kepahitan. Kamu nggak layak hidup. Ini 3 bulan kamu akan mati atau gimana? Aku langsung digampar lagi dengan omongan seperti itu. Aku nangis itu. Aku ngapus sama papa. Tapi papaku ya, itu bisa dibilang ya nggak terlalu peduli banget, karena mungkin aku laki-laki ya, yang di mana ya kamu harus mandiri gitu lah. Oke, jadi gitu. Tapi ternyata apa yang aku ngomongkan, ternyata benar, bapak yang mengeplak saya gitu, noyor kepala saya, meninggal. Jadi perkataan saya nggak tahu itu terjadi karena Gusti Allah, Tuhan, atau bagaimana ya kan. Karena saya begitu polos, karena benar-benar saya kesel kok berani mukul kepala saya gitu loh, hanya perkara bola itu tak tendang ke kaca sekolah, memang nggak sengaja ya gitu loh. Dan akhirnya ya sudah, dan itu pun saya disuruh untuk ikut tahlilan ya sama bude saya nggak mau. Buat apa saya tahlilan, orang itu sudah memukul saya, ngapain saya mendoakan? Gunanya tahlilan apa
ya kan? Nggak ada. Cuma nerima berkat, udah. Saya nggak menemukan intensinya situ. Buat apa sih? Nggak usah, gitu kan? Karena buat apa? Orang yang sudah memukul saya, kok saya harus tahlilan ke rumahnya? Nggak mau aku, gitu kan? Dan habis itu eh, SD itu juga aku mengalami pembelian. Ya, pernah aku bisa dibilang mungkin dikeroyok lah ya sama beberapa teman-teman ya, mungkin kesalahpaham atau bagaimana, ya aku tetap menjaga ragaku untuk tidak sampai hancur. Karena apa? Raga ini kan sifatnya ini kan tidak abadi, ya kan? Jadi pernah ya aku harus mempertahankan ragaku biar aku nggak sampai apa ya kata itu celaka gitu loh. Aku berusaha melindungi gitu kan. Ya sudah, aku lolos itu. Ya semua yang kena hukuman dengan apa kenakalan mereka gitu kan. Sampai pada akhirnya eh, mau menginjak SMP, ya kan? Mamaku itu pengen anaknya itu bisa belajar ngaji, bisa belajar baca Al-Qur'an, mengerti agama. Karena apa? Yang soal kemarin ya yang soal tadi itu aku disuruh ngaji, itu pun aku bandel dan sebagainya, aku nggak mau gitu loh. Karena ada satu terpaksaan, ya kan? Karena mamaku benar-benar pengen anaknya bisa belajar Al-Quran, bisa belajar agama yang baik dan benar. Akhirnya saya dimasukkan ke SMP. SMP-nya ini bisa dikatakan mungkin tanda kutip Islam ya, di mana tergolong yang agak keras ya. Nggak semuanya Islam itu apa? Nggak semuanya Islam itu bisa dikatakan jahat, enggak ya. Hanya pengabdinya saja gitu loh. Dan saya masuk ke SMP yang bersifat yang mungkin aku nggak tahu. SMP itu mengajarkan saya hafal Al-Quran, ya toh, baca Al-Quran, baca hadis, sirah nabawiyah. Tapi mohon maaf saya tidak diajarkan kitab kuning di situ. Dan saya menerima doktrin-doktrin keras di SMP saya, saudara-saudara, ya. Doktrin keras ya dari sirah nabawiyah tentang ya mungkin beberapa apologet Kristen sudah mengatakan demikian, ya seperti itu. Dan oke, saya belajar baca Al-Quran dengan beberapa nada-nada ya seperti Nahawang, Al-Bayati, dan seperti nada-nada cangkuan dari misalnya Rosi dan sebagainya. Itu saya belajar, saya tekun di situ. Ya, saya tawaduk di situ. Bahkan di SMP saya itu memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Ya, sampai pacaran pun itu pun nggak dibolehin di situ. Ya, kalau misalkan teman-teman ketahuan pacaran, itu nanti akan dipermalukan pas pada satu pacaran. Dan kami dipertontonkan film-film perang antara Israel dan Palestina. Mungkin itu untuk menumbuhkan satu empati. Tapi bukan empati yang saya rasakan, kebencian. Gitu kan, kebencian kan dengan orang-orang yang mana tidak manusiawi. Itu loh penjajah sebagainya. Dan saya dibedakan oleh membunuh diri juga ya di dokter seperti itu. Mohon maaf saudara, di SMP saya itu bisa dikatakan siswanya cuma sedikit bisa dikatakan ini SMP favorit swasta ya. Saya belajar hadis, saya belajar apa situ ya. Ketika saya belajar apa dan sebagainya, dan ada salah satu oknum guru ustadz gitu. Nah, ustadznya dari Lamongan DE, dia dari Jawa Timur ya, bisa dikatakan tetangganya Amrozi CS ya, Amrozi Masa Menteri waktu pas teroris itu ya, yang kejadian bom Bali 1 ya kalau nggak salah, seperti itu sih. Dia mengajari saya tentang beberapa agama semuanya gitu kan ya, tentang apa namanya itu doktrin keras yang seperti tahlilah, seperti tibaan itu dianggap sesat dan sebagainya gitu. Sehingga saya itu berani untuk berdebat dengan para tokoh agama yang ada di kampung saya ya. Saya bilang, loh Pak, bukankah tahlilan, tibaan itu kan tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Pak? Iya, memang tidak diajarkan, tapi itu baik loh Pak. Bukankah sebaik-baiknya bid'ah itu adalah sesat? Walaupun itu baik, tapi maaf itu menyesatkan loh Pak. Gitu. Saya berdebat seperti itu dengan ini apa Ustadz ya, salah Ustadz kampung di situ. Tapi nggak bisa menjawab gitu kan. Sampai saya disuruh untuk tadi, saya nggak mau, itu sesat.
buat apa gitu loh. Buat apa saya mengikuti satu kesesatan gitu. Nggak mau aku gitu. Ya saya bersikeras gitu. Ya, saya baca Al-Quran gitu. Namun ketika saya belajar Al-Quran, ya, mama saya mendengarkan langgam Al-Quran, tapi saya dikomplain gitu. Ya, nggak tahu kenapa dikomplain, sedangkan tetangga saya yang guru agama ya senang lihat saya baca Al-Quran. Karena apa? Saya didoktrin bahwa apabila kita mendengarkan ayat Al-Quran, ya kita akan bertambah gimana nya. Tapi beda dengan ibu saya. Ini ibu saya gitu loh. Ya, karena ibu saya memang agak sosialita banget waktu itu. Ya, bisa dibilang kamu enggak usah lah terlalu kencang-kencang banget dalam baca dan sebagainya. Bagi saya baca kamu ya enggak terlalu kencang-kencang banget kok, biasa-biasa aja. Ya mungkin karena kampung ya berdekatan seperti itu. Ya sudah, tapi saya akan jalani dengan apa adanya di situ. Namun di sisi lain ada satu keadaan juga tiba-tiba saya bisa melihat hal-hal yang berbau metafisika juga waktu itu. Ya sejak kecil lah bisa melihat satu hal metafisika. Tapi ketika saya belajar memahami Al-Quran, penglihatan saya yang bersifat hal yang berbau metafisika itu tambah tajam. Saya aneh di situ. Dan saya tidak berani berkeluar-keluar kepada mama saya, papa saya, ya atau semuanya enggak. Aku diam di situ, saya mendem di situ. Tapi satu saat saya bocor ngomong sama ustadz saya. Di situ saya dibilang itu adalah satu hal bisa dibilang gangguan jin, kutukan sebaiknya. Itulah apa itu sendiri. Dan saya bingung loh, terus saya harus gimana Pak untuk menghilangkan ini semua? Saya nggak mau melihat hal yang aneh-aneh dan sebagainya. Saya dirugia. Namun dirugia pun saya nggak merasakan rasa sakit atau apa, biasa-biasa aja gitu loh, nggak kesurupan apapun. Di situ saya dibully habis-habisan waktu SMP. Ya kan, sampai lulus pun aku pun sampai bilang ke mama aku dibully. Hanya masalah aku bisa melihat hal seperti itu bagaimana saya penyesalannya. Tapi mama sih bilang udah jalani aja, gak masalah, nanti juga akan selesai kok dengan sendirinya. Apalagi kamu sudah bisa dibilang kelas 3 itu selesai, nanti ke SMA. Tapi tetap saya berdoman kepada ini tadi ya, makom saya ya, soal mengkafir-kafirkan itu. Ya saya benci dengan orang-orang yang bukan Islam. Saya benci sekali gitu. Ya. Terus apalagi guru saya juga bilang ya, kalau misalkan menghadapi dibunuh apapun bunuh saja. Halal kok cari dibunuh, oke, cepat gitu kan. Walaupun saya dibully di SMP ya sama ustadz dan atau apapun, saya pun tidak menggubris mereka, ya kan. Yang tahu hidup saya, yang tahu saya berdosa itu hanyalah Gusti Allah, bukan orang lain. Saya tidak merugikan orang lain. Namun walaupun saya dibully, nggak tahu Tuhan atau Gusti Allah itu rawu atau datang kepada saya di mana saya disuruh untuk melepaskan suatu orang-orang yang kena mungkin santet atau kena kesurupan sebagainya, bahkan sampai penyakit lumpuh. Dan saya mendoakan orang-orang tersebut ya. Kebetulan yang saya tangani itu adalah, kalau nggak salah itu seorang tokoh agama lumpuh, atau saya doakan itu hanya pakai surah Ar-Rahman. Itu pegangan saya Ar-Rahman dan Al-Mulk gitu kan. Karena sifat Ar-Rahman itu sifatnya artinya apa? Pengasih, penyayang. Saya doakan gitu. Saya doakan dengan ayat Allah Ar-Rahman, ya kan. Saya bilang saya bukan orang sakti, saya bukan dukun atau apa-apa. Saya hanya mendoakan kamu dengan surah Ar-Rahman ini sendiri. Kamu yakini kamu bisa berdiri di situ. Ya, gitu ya, berdiri gitu loh, berdiri. Ya walaupun tadi berdiri. Tapi enggak sehari 2 hari baru sembuh gitu loh. Banyak juga beberapa apa namanya itu yang saya doakan, sebagai saya doakan pakai Al-Qur'an ya. Dan saya mikir, ini sebenarnya saya itu siapa? Kok bisa orang itu bisa sembuh sebagainya? Memang ini kayaknya dari Gusti Allah, tapi ini hanya sebagai titipan aja. Oke, saya akan tawaduk, saya akan benar-benar tawaduk dan tawakal di situ. Ya, saya jalani, ya kan. Tapi pada titik ya ada beberapa mungkin tokoh agamawi yang menjelaskan tentang hal yang berbau kayak gitu, yang bisa melihat cinta saya atau apapun, saya tidak peduli. Yang tahu hidup saya itu tetap Gusti
tetap Gusti Allah dan saya itu sendiri. Dan akhirnya udah saya berjalan apa adanya, ya, mengikuti arus gitu, ya. Walaupun saya dibully atau apapun, pasti pasti Gusti Allah tidak pernah itu kok, nggak pernah tidur lah, gitu kan. Pasti kena tulangnya kok, gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi, ya? Saya mengalami satu diskriminasi, saya mengalami apapun itu, saya terima apa adanya, sudah nggak masalah. Yang penting saya menjalani syariat agama. Saya menjalani syariat di mana ini benar, agama ini benar. Ya, yang menjadikan agama itu kurang benar itu adalah pengabdinya, bukan agama. Pengabdinya bagaimana dia itu memahami satu agama. Ya, aku memikirkan hal itu waktu saya remaja. Pada saat itu, ketika saya lulus, ya, papa saya nyuruh saya untuk sekolah di Katolik. Ya, sedangkan saya marah dong, berdebat, saya nggak mau hal itu terjadi. Saya tidak mau sekolah di agama Katolik. Ya, karena apa? Ya saya takut aja. Saya nggak mau berteman dengan hal yang berteman dengan orang-orang seperti itu, ngapain gitu loh. Saya ingin lulus aja lah, sekolah di swasta yang di mana netral aja, nggak masalah kok. Masih dibully atau apapun bodo amat saya. Jadi orang yang nggak mau banyak omong gitu. Oke. Tapi papa saya memaksa saya. Biar apa? Papa saya itu biar mikir gitu loh. Mikir bahwa toleransi itu baik. Ya, toleransi itu baik banget. Harus ada penyelarasan situ. Ya, mau nggak mau ya. Kalau misalkan saya tidak sekolah ya, saya akan jadi orang bodoh. Gitu loh. Ya udah, saya mengikuti papa saya, gitu kan. Dan pernah satu ketika papa saya itu komplain kepada guru SMP saya, situ. Ya salah satu oknum itu tadi yang mendoktrin saya untuk membenci atau untuk berdebat sebagainya, gitu kan. Bilang kalau anak saya jihad, apa yang diuntungkan, gitu kan. Surga. Emang kamu pernah ke surga? Enggak pernah. Makanya tolong jangan mendoktrin anak saya yang terlalu keras dan dengan hal seperti itu. Gitu. Si guru itu nggak bisa ngomong. Papa saya bilang ke saya seperti itu. Oke, saya setuju dengan mau nggak mau ya saya setuju ya ke agama sekolah Katolik. Di situ ya saya menjalani rutinitas, ya. Saya tidak bersentuh dengan perempuan, ya. Selama kelas 1, kelas 2 saya tidak bersentuh dengan perempuan sebagai, saya tidak mau pacaran sebagai, ngapain gitu loh. Dan pernah juga suatu ketika saya itu dipanggil sama orang, ya, dari kampung sebelah gitu, disuruh untuk menolong yang di mana ada seorang anak yang gila gitu di umur 12, ya. Katanya sih bisa dibilang itu dibuntutin atau diikutin oleh bisa dikatakan jin atau setan atau gimana, nggak tahu lah situ. Saya ke sana situ, saya merinding situ. Tapi saya nggak ngobati dulu, saya pengen cerita, saya pengen tahu, ya, pengen tahu orang ini kenapa gitu, orang ini kenapa. Jadi si ibu itu bilang kepada saya pribadi, anak saya itu nggak tahu kenapa dia menjadi agak beringas dan sebagainya. Kata orang-orang pintar lainnya itu diikuti oleh daging situ dan sebagainya. Dan banyak orang-orang, beberapa praktisi-praktisi spiritual paranormal sebagainya itu untuk mengobati dia, dan yang diobati itu meninggal sebagainya gitu loh. Oh seperti itu, ya sudah. Saya ke anak tersebut yang mungkin agak gila gitu kan. Saya merinding situ, serius merinding. Saya doakan situ, ya, dengan doa tadi ya Rahman, ya Al-Mulk, ya. Saya bacakan situ, ya. Saya tarik itu beberapa makhluk, ya kan. Hingga pada akhirnya entah kelelahan saya atau apapun, saya itu mengalami satu kayak pusing, ya, mungkin tanpa impact-nya situ. Namun saya teruskan situ. Apa yang terjadi, ya bisa dibilang anak ini yang semula nggak beringas, ya kan, ya agak nurut. Aku bilang aku nggak bisa menimbulkan total karena aku bukan Tuhan, aku bukan dukun atau apapun. Aku hanya pakai syariat, ya agama, ya rupiah itu sendiri gitu loh, ya Ar-Rahman.
ilmu ya dengan kasih tools itu sendiri ya. Aku cuma nurut aja lah apa anaknya ibu ya bilang seperti itu. Dan pada saat itu terjadi ya malam-malam malam-malam setelah saya menangani anaknya si ibu ini, tiba-tiba saya itu sakit panas dingin, memuntah atau bagaimana gitu, kayak mengalami satu kayak nggak enak gitu loh, kayak ibarat kata tuh kayak mau sekarat lah. Tiba-tiba itu ada sosok sinar putih menyerupai seorang manusia, nggak tahu apa, saya dalam penglihatan saya seperti itu, dan dia bilang, nak, aku akan menyelamatkanmu, suatu saat kita akan ketemu, jalani apa adanya, syukuri apa adanya. Orang itu cuma ngomong seperti itu dalam batin, kita kayak ngomong kayak apa ya, ngomong ke dalam hati gitu. Dan saya nggak tahu itu siapa, tiba-tiba orang itu menghilang. Cuma yang saya rasakan vibrasinya itu, frekuensinya itu tenang, damai. Ya aku mungkin bilang itu paling malaikat atau wali atau bagaimana, nggak tahu lah, namanya orang Jawa gitu kan. Oh ya sudahlah gitu kan, akhirnya saya besok sembuh ya kan, saya menjalani rutinitas sekolah ya, sekolah. Akhirnya tiba-tiba saya juga dapat vision juga ya dalam hal kelihatan bencana-bencana sebagainya. Itu pun saya pusing, kenapa ini bisa terjadi, aku pengen menghilangkan, bagaimana aku bisa menghilangkan ini ya kan. Oke, aku tak kuasa aja lah untuk menghilangkan hal-hal yang berbau kayak seperti ini gitu. Ternyata apa yang aku puasa dan sebagainya untuk menghilangkan, aku minta sama yang Gusti Allah, nggak hilang-hilang saudara, nggak hilang-hilang. Ini bagaimana cara menghilangkan, apakah saya harus berbuat yang tidak atau bagaimana itu kan, saya pusing di situ ya. Pada akhirnya ya saya melangkai aturan saya pacaran di situ ya kelas 3 untuk menghilangkan, ternyata nggak hilang, bingung di situ. Dan pada akhirnya saya dapat vision juga, orang tua saya bakal cerai gitu kan. Namun saya menangis itu untuk tidak terlalu mengintimidasi gitu. Tapi apa yang dikatakan, ternyata pada saat kelas 3 mau menjelang lulusan, orang tua saya cerai gitu kan. Orang tua saya cerai. Dan itu yang membuat saya itu depresi banget. Kenapa nih papa saya cerai, mama saya cerai? Ternyata ada satu masalah yang mungkin dalam hal agama ya. Karena apa? Karena papa aku ini dulunya agama sebenarnya itu Katolik, dan nikah sama mama saya itu jadi mu'alaf. Tapi ketika dia beragama Islam, dia tidak mengajarkan aku tentang rohania. Dia hanya mengajarkan itu tentang ya tanggung jawab sebagai orang tua saja ya, cuma ngasih itu aja gitu loh. Tidak ada kasih di situ ya, agar duit ya kamu belajar dan sebagainya gitu loh. Dan saya mikir, orang tua saya cerai, dan sedangkan saya itu tawaduk sama Gusti Allah waktu itu. Tapi kenapa kok kayak gini gitu? Kenapa saya mengalami satu kepahitan? Saya pun heran gitu loh. Saya sudah melakukan syariat yang benar. Saya menolong dengan ikhlas, walaupun saya dibayar pun saya tidak mau. Saya tidak mau dikatakan, saya tidak mau mengambil keberkatan yang terjadi gitu loh. Ketika saya yang kemarin itu yang kayak nolong kan dikasih duit tuh, dikasih keberkatan sebagai, saya menolak. Kenapa? Orang itu susah. Karena apa? Orang yang mencari kesembuhan atau apapun itu pasti kan susah ya, entah ke dukun, entah ke dokter atau apa, pasti biayanya banyak. Saya itu menolak, nggak mau, karena saya udah punya orang tua di situ yang menjemput saya nggak mau itu. Dan saya juga mikir di situ, kenapa Gusti, kenapa kok kasih aku cobaannya bertubi-tubi, aku udah dibully ya kan, bahkan aku sudah bersyariat ya, sholat, ngaji, semuanya saya sudah mengimani itu ya. Bahkan ilahi, bahkan kelebihan-kelebihan yang aku berikan pun aku tidak menyombongkan. Bahkan aku ketutup aja, dan aku bodo amat dengan orang-orang tokoh-tokoh agamawi yang di mana mesti ngata-ngatain gangguan jin lah, apalah ya, nggak peduli itu terjadi gitu kan. Tapi kenapa kok harus orang tua saya yang harus bercerai gitu loh? Ya udah, saya menerima apa adanya sudah. Ketika orang saya bercerai ya, setelah saya rusak di situ. Udahlah, saya kecewa dengan Gusti, saya kecewa dengan
orang-orang sekitar, ya ternyata agama nggak menyelamatkan. Ya sudah, saya agnostik situ. Saya tidak mau megang satu agama apapun. Saya nggak mau bertuhan atau apapun. Bodo amat. Saya tidak mau. Tuhan bagi saya sudah tidak ada. Gusti Allah tidak ada. Saya menjalani rutinitas kuliah di situ, salah satu universitas swasta situ. Ya, jalan apa adanya, ya, dengan ini kelebihan ini mau dibawa kemana? Mau nolong orang atau mau menyakiti? Ya, sudah saya sakitin aja. Ya, saya bisa dibilang, katakan saya tidak mau berdamai dengan hati saya, jiwa saya, nggak mau berdamai. Saya akan mengikuti pola pikir satu duniawi, ya. Saya ngerti agama, ya sudah, Pak, hanya pemahaman saja, ya, bukan sampai ke dalamnya pemahaman saja. Saya akan melakukan satu hal yang merusak hidup saya. Kenapa? Saya berontak, ya. Mana? Katanya Gusti itu bisa mempersatukan keluarga saya. Katanya Gusti itu bersifat pengasih. Apa menghancurkan keluarga saya? Gitu. Kenapa? Atau hanya masalah egoiskah atau bagaimana? Saya nggak peduli itu. Ya sudah. Oke. Saya cerita saya kuliah di situ. Saya kuliah di mana saya menjalani hidup saya yang bisa dibilang saya belajar mental block, saya belajar bagaimana saya tidak terlalu diintimidasi yang benar-benar sangat-sangat berat atau didoktrin oleh orang tua sebagai doktrin dan sebagainya. Saya tidak mau sama sekali. Hingga saya pengen belajar keilmuan deh. Keilmuan, saya belajar keilmuan di mana bisa menghancurkan orang tanpa saya membunuh secara fisik, nggak menghancurkan orang gitu. Ya. Orang-orang yang menyakiti saya situ. Ya, pernah satu ketika saya bisa dikatakan melangkahi satu aturan. Ya. Melanggar satu aturan di mana tidak dibenarkan. Ya. Saya membuat orang itu tidak percaya dengan Tuhan itu pernah, saudara. Ya, kenapa? Ada seorang perempuan, yaitu kakak-kakak saya, di mana dia sakit. Ya, saya bilang sakit itu nggak akan bisa sembuh. Ya, walaupun ke dokter atau apapun, ya akan bisa sembuh. Gustimu tidak ada. Saya meracuni pikiran dia, sehingga apa? Sehingga dia putus asa di situ. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena dia sudah menyakiti saya. Karena saya sudah dimanfaatkan dalam hal yang mungkin konotasinya mungkin tak terawang atau apapun gitu. Saya nggak mau seperti itu. Cuma saya rasa dimanfaatkan, saya hancurkan saja situ. Ketika kau baik sama saya akan baik. Ketika kau jahat sama saya akan kejahatin kamu. Saya bilang seperti itu. Dan alhasil orang itu ya nggak sembuh sampai sekarang. Nggak tahu sekarang dia ngapain di situ. Tadi dia sudah meninggal atau bagaimana gitu. Terus saya melakukan keonaran. Bahkan saya juga pernah ke beberapa tempat-tempat yang katanya angker atau apapun itu. Saya ke sana. Apakah saya itu bersekutu dengan setan atau bagaimana? Enggak, saya pura-purakan. Ya. Tempat angker itu biasanya buat untuk pesugihan dan sebagainya. Saya pura-purakan dalam arti apa dulu. Fisik enggak. Saya ajak aja dalam hal roh. Saya ajak situ. Sehingga saya pun diusir sama juru kuncinya. Saya nggak peduli di situ. Tepatnya pun di Jawa Timur, ya saudara-saudara. Ya mungkin tahu lah situ. Dan akhirnya ya saya udah pergi dari situ. Ya, saya melakukan keonaran. Ya, saya tidak pernah memakai satu narkoba, tidak. Saya lebih ke arah merusak ya dalam diri saya. Dan saya juga selalu ke tempat-tempat angker. Ya. Saya nantang dengan beberapa roh-roh Jawa kayak Bloro sebagainya itu ke Parangkusumo itu pernah. Ya. Saya tantang semuanya. Saya hancurkan semuanya. Saya nggak peduli situ. Entah itu setan atau apapun, nggak peduli. Saya hancurkan semuanya.
Pakai apa? Ya pakai doa Rahman itu sendiri. Walaupun saya itu tidak ada Tuhan, ya nggak masalah. Ya, tapi esensinya saya ingin datang ke situ. Dan sehingga udah, ya kan, banyak beberapa korban-korban saya yang saya jahatin situ. Dari saya mulai menutup rezeki mereka, ya, mengintimidasi mereka dan sebagainya. Itu banyak banget, nggak terhitung, nggak terukur, ya. Pernah satu ketika pun orang itu minta tolong kepada saya, ya, disantet gitu kan, diguna-guna dan sebagainya, gitu kan. Saya bilang, oke, saya akan membantu kamu, cuma kamu berdoa dalam nama Tuhan itu sendiri. Saya eksekusi saja tukun-tukun ini. Udah, saya eksekusi situ. Saya bilang, orang yang bermain dengan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa setan sebagainya itu kan hancur kok. Intinya kamu ngasih saja. Saya tunjukkan alurnya, tapi saya tidak mau bertuhan situ. Lakukan dengan sendiri. Tanya eksekusi tukun-tukun itu. Udah, ternyata apa? Ketika saya mengajar mereka, mereka pun bisa dibilang menghayati doanya. Aku bilang, cukup mengasih saja. Ya, nanti hancur. Benar. Ya, sekitar seminggu hancur gitu. Saudara-saudara, ya, hancur semua itu, situ gedungnya itu meninggal. Karena yang nyantet pun tetangganya ternyata. Tetangganya situ. Pada saat perjalanan itu secara spiritualis yang mungkin dark dan sebagainya gitu kan, tulis itu. Karena kita juga permasalahan dalam keluarga saya. Mama saya pengen jual rumah, ya kan, rumah. Sedangkan papa saya sudah nikah lagi. Nikah pun, maaf ya, nikah pun dia nikah secara agama Islam. Ya. Sebab ketika papa saya bercerai, dia izin ke saya ingin kembali ke Katolik. Oke, saya izin ke Katolik, silakan. Anda mau ke Katolik, silakan. Gitu kan. Pada saat itu papa saya pengen menikah dengan anak buahnya karyawati gitu. Kebetulan Islam, ya kan. Ketika dia mau nikahnya nggak secara Katolik, tapi secara Islam, ke KUA gitu. Ya nggak tahu ya, karena mungkin memudahkan atau bagaimana, ya udah terjadi. Situlah saya agak kesal. Kenapa sih agama, kenapa kok dipermainkan? Itu kepahitan, ya, memalukan bagi saya, itu memalukan banget. Benci banget waktu itu. Ya sudahlah, sudah terjadi. Apa saya tinggal di rumah saya, ya, rumah atau konik ini, ya kan. Dan permasalahan tadi, mama saya itu bilang, papamu itu harus pergi dari rumah. Kenapa? Perjanjiannya adalah ketika seorang sudah menikah, ya harus pergi dari rumah itu. Dan saya tuh mikir, kalau papa saya pergi, siapa yang mau ngurus rumah? Jangan mama saya sendiri pun nggak mau tinggal di rumah itu. Sedangkan saya pun kuliah pun di Malang, kos di situ. Siapa yang merawat? Anak siapa yang, walaupun saya benci sama papa saya, tegakah saya itu mengusir papa saya? Nggak tega. Aku bilang, Ma, jangan hanya egois saja yang ditinggikan. Jangan. Aku nggak tega kalau ngusir papa. Walaupun papa nikah, tinggal di situ, siapa yang mengurus aku? Aku nggak siap. Aku masih pengen tinggal di Malang. Aku pengen tinggal di ngekos aja di situ. Aku nggak mau pulang yang seminggu sekali, atau aku pulang sebulan sekali saja di situ. Aku nggak mau situ. Mama masih tetap kekeh. Tetap. Aku bilang enggak. Pada akhirnya ya sudah, karena benar-benar saya ingatkan sama mama saya tentang masalah saya sebagainya. Mama nangis sebagainya. Mama nangis itu. Udah, Ma, aku udah capek banget ketika mama itu udah ngusir, udah bisa dikatakan udah cerai dan sebagainya. Aku udah ngasih
semuanya. Aku nggak pernah minta yang lebih-lebih, aku nggak, aku udah turuti aja lah, nggak masalah. Masa ya tega anak itu mesti papanya, nggak tega lah. Oke, masalah sudah kelar di situ. Muncul lagi masalah. Ibu tiri saya membuat satu masalah, menipu papa saya dengan mungkin dengan uang gitu loh, melarikan diri dan sebagainya, gitu, membawa adik saya sebagainya. Di situ saya mengalami satu kebencian. Ya, sudah dia itu membawa duit orang tua saya, ya, menipu dan membawa adik saya. Padahal adik saya itu masih kecil, umur 2 tahun lah, situ 2 tahun atau 1 tahun lah, situ. Saya benci situ. Bahkan uang saya pun saya titipkan di situ pun ditipu juga, habis juga, nggak tersisa di situ, nggak tahu buat apa di situ. Saya benci banget situ, sehingga saya pengen Tuhan, aku kembali lagi ke Tuhan, ke Gusti Allah. Gusti Allah, kalau aku benar-benar ada, tolong ya, tolong matikan orang itu, atau enggak saya akan matikan tuh orang, ya. Tapi Gusti Allah pun enggak gitu loh. Ya sudah, ketika saya bilang seperti itu, tidak ada jawaban Gusti Allah. Oke, saya akan menjadi malaikat out. Ya, saya akan buka portal apapun di situ, terserah. Saya akan belajar ilmu untuk mengalahkan engkau. Nggak peduli gitu. Akhirnya uang ditipu sebagainya. Ya, saya coba untuk bagaimana orang itu kembali dan membawa adik saya. Saya dapat dilihat, uang bisa dicari. Sebentar, Rosi pegang mic-nya ya. Iya, supaya tidak ada bunyi kresek-kresek, dipegang. Oke, seperti itu. Ya. Lanjut. Saya bilang, bagaimana adik saya itu bisa kembali? Aku nggak peduli deh duit itu bisa dicari. Aku bilang sama Bapak, Pak coba bujuk lah atau bagaimana. Udah nggak masalah deh, uang hilang atau bagaimana. Yang penting adik saya, ya, dia nggak salah, ya, dia nggak salah. Tapi individunya yang salah gitu kan. Sudah dipuji, dicari dan sebagainya, ketemu, udah pulang situ, udah nggak dibahas apa-apa. Cuma di dalam hati saya mangkal situ, pengen rasanya itu kayak pengen mukul gitu kan, karena memang kita nggak bisa ya untuk memukul itu secara fisik, mungkin karena hukum atau bagaimana gitu kan. Oke, saya pakai jalur belakang di situ, ya. Saya tutup aja auranya, ya. Jujur saya tidak ada guru sama sekali, saudara-saudara. Ya, saya tidak ada guru sama sekali. Saya tidak pernah memakai sajid atau apapun, nggak pernah. Ya, saya hanya memakai pikiran. Ketika pikiran sama hati sama mulut ini nyatu, ya akan terjadi kok. Saya tutup aja rezekinya itu orang, ya. Saya tutup situ. Auranya saya bikin jelek dan sebagainya. Udah, saya tutup semuanya. Ya terjadi, ya. Ekonomi pun tambah jatuh, ekonomi pun jatuh, ya. Jatuh. Bagaimana saya mikir, bagaimana papa saya pisah dari orang ini? Orang ini nggak benar. Kenapa? Dia itu punya backingan guru spiritual gitu lah. Ya sudah, ya tadi itu saya bikin awalnya tutup, rezeki ini, keberkahan itu tutup semuanya, sehingga apapun cerai lagi sama ibu tiri saya gitu loh, dan hak asuh ke papa saya. Bagi aku lega, ya, aku lega di situ. Ketika saya lulus kuliah, itu saya menggebu-gebu untuk saya harus keluar dari rumah. Saya udah nggak tahan di rumah. Bagaimanapun saya nggak tahan di rumah. Saya ingin
saya ingin kerja di luar, saya nggak mau ketemu sama orang tua saya di situ. Saya udah capek dengan masalah-masalah yang terjadi dengan keluarga saya yang mungkin nggak enak ya. Dan Tuhan mengabulkan itu ya. Walaupun saya benci, tapi Tuhan tetap ngasih kok ya. Mungkin aku lulus 3,5 tahun, lulus 3,5 tahun, saya cari kerjaan di situ ya. Kembali lagi saya ke Gusti Allah ya. Pasti kalau misalkan saya itu aku minta tolong, aku pengen bisa lolos ke BUMN dan sebagainya gitu kan, nggak lolos ternyata, oke nggak masalah, ya sudah. Dan ya udah, saya berikhtiar situ, nggak lolos sama sekali, ya sudah, oke, aku mengalami satu kepahitan lagi, aku dikecewakan lagi, oke, ya sudah. Akhirnya saya sendiri pun dapat tekanan dari orang tua, kamu harus dapat kerja, itu waktu corona itu. Waktu corona, saya ingat sedang ibu saya bilang, nah kamu haruslah dapat kerjaan ya, kemana gitu. Aku bilang sabar, aku ya lagi berusaha, keras untuk ya, aku nggak mau nganggur dan sebagainya, nggak mau. Sehingga oke, saya menata hidup saya hidup tambah ambisi, ternyata dapat kerjaan. Sudah saya kerja setahun, saya keluar karena mungkin nggak kuat dengan penekanannya, di mana mungkin kurang cocok, kurang sefrekuensi, saya mundur situ ya. Saya kerjaan di situ, dan mama saya menikah di situ, di tempat saya. Betapa saya sakitnya ketika seorang ibu menikah dengan ayah gitu loh, sakit situ. Walaupun mulut ini berkata-kata, tapi hati saya itu sakit situ. Oh ya udahlah, mungkin ini adalah perkenaan malah saya untuk mendapatkan satu imam yang baik lah gitu. Dan sedangkan papa saya ya udah, ketika dia menikah secara Islam ya balik lagi ke Katolik, kayak memainkan satu agama gitu loh. Oke. Sehingga waktu itu ya saya tidak benar-benar kalot lah situ, saya tidak ada harapan sebagainya, saya bingung di situ. Pada akhirnya saya nonton gak jelas di jalanan, saya jarang pulang di situ ya. Kadang saya tidur di rumah teman, karena saya udah nggak ada kenyamanan di keluarga saya, di rumah dan sebagainya. Saya tidur di kos-kosan teman, saya tidur dimanapun, udah biarin aja, agak ngelandang dan sebagainya. Dan sehingga pada suatu ketika saya berkenalan dengan teman ya, perempuan orang Kristen di Surabaya gitu kan. Dia bilang masalahnya hampir mirip sama saya gitu. Dia juga punya kelebihan dan sebagainya gitu, tapi mengalami satu diskriminasi di keluarga yang nggak dipercaya sebagai bla gitu kan. Sehingga saya bilang, kamu yang kuat saja lah, kamu bisa kok, kamu punya kuasa, kamu bisa memanfaatkan itu kok ya, kamu bisa memanfaatkan itu. Tapi dia bilang, enggak, saya tidak memanfaatkan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan saya gitu loh. Oh gitu, ya sudah, serah gitu kan. Saya berteman dengan orang itu, dengan teman saya perempuan ini gitu kan. Kami cerita dan sebagainya, sehingga si perempuan ini mengajak saya ke gereja. Yuk ke gerejaku yuk, daripada kamu gak jelas ya toh, daripada kamu bermain-main yang dimana sia-sia, mending kamu ke gereja. Saya saat masuk ke gereja situ, pertama saya ke gereja, apakah saya mendapatkan satu kedamaian di situ? Ya sudah, saya masuk ke gereja di situ karena saya agnostik di situ, tidak memegang agama gitu. Oke. Saya ke gereja situ, saya disalamin ya toh, disalamin dengan lembut ya. Berbeda dengan waktu saya ke masjid pun ya udah, kamu sholat, kamu pulang situ. Udah. Saya masuk gereja, saya salamin,
ya saya mendengar lagu-lagu rohani, nggak tahu kenapa ya saya tidak mau. Saya pada saat masuk gereja situ, gereja Surabaya ya, kenalan dengan teman saya itu di Surabaya, ke gereja itu mata saya itu mengalir walaupun saya itu nggak tahu kenapa saya nangis ya. Saya bilang sama teman saya mau pergi dulu. Loh, kenapa? Acara belum selesai. Tidak, saya mau pergi. Saya pergi situ. Saya kenapa nangis? Aneh. Ya. Padahal itu cuma lagu-lagu bahasa Indonesia aja. Ya. Kenapa saya nangis itu? Ternyata saya alami itu ke gereja hanya formalitas saja. Ya wes cuma. Tapi ada satu keheranan, kenapa ketika saya mendengar lagu-lagu rohani saya nangis. Why? Gitu. Sehingga saya memutuskan saya tidak mau berkoalisi ini deh, saya mau pergi saja ya. Saya pergi, saya akan menjauh dengan teman saya ini ya kan. Saya berfokus untuk bela diri saja lah. Untuk apa? Saya berfokus untuk bela diri ya wes. Akhirnya bela diri silat ya, saya belajar silat untuk menjaga diri saya pribadi ya dan sebagainya. Tapi saya nggak sampai jadi guru, karena saya mikir ketika saya menjadi guru situ pasti ada sama sebagainya. Males itu, karena kalau untuk jadi guru situ ada kayak ritual untuk bisa dibilang kamu kalau dalam hal silat itu jangan bisa dikatakan jangan sok jago, harus memakai dengan baik dan sebagainya ya, untuk menjaga diri sendiri, tapi jangan penindas. Karena saya nggak mau kan, karena di situ ada kayak sumpah situ, saya nggak mau. Saya keluar dari silat itu, saya menjalani rutinitas dengan acak-acakan ya, dengan saya naik motor melawan arus ya, terus terjal-jal di situ ya. Saya acak-acakan dan sebagainya, saya nggak tahu jalan arah atau apapun, nggak tahu sama sekali situ. Sehingga saya bertemu dengan teman saya yang ngajak saya ke gereja. Dia bilang, Tuhan itu loh sayang sama kamu, Tuhan itu ngasih kamu itu karunia, tapi kenapa itu salahkan sebagainya? Enggak, saya tidak dikasih karunia ya, karunia saya ataupun anugerah atau apapun dari dia, tapi dari saya sendiri ya, dari saya sendiri. Buat apa? Saya tidak mau hal itu terjadi. Saya tidak mau dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan apapun, saya tidak mau. Saya ingin melawan dia terus. Saya sudah kecewa. Pernah satu ketika saya memutuskan untuk merantau. Saya bilang sama mama saya, Mak, saya mau merantau. Saya pengen cari kerjaan. Saya tidak mau apa namanya itu di sini. Dan ya, saya bertemu dengan teman saya yang ngajak saya ke gereja itu tadi. Dia orang Medan situ. Saya berteman dengan dia situ, dan dia juga mengalami satu masalah ya, di mana ada seorang tetangganya dia atau saudaranya dia bermain hal-hal yang berbau klinik situ, pun dan sebagainya. Itu dia seorang Kristen juga dan dia bilang Kristen sama Katolik situ. Dia bilang keluarga saya itu terus dikirimi hal-hal yang berbau guna-guna dan sebagainya. Itu oke, saya akan bantu kamu ya, saya akan bantu kamu situ. Namun kamu berdoa dengan agamamu, saya dengan cara saya sendiri situ. Oke. Ketika saya ke Medan, saya sampai bersama teman saya ya kan, udah kita cari eksekusi aja situ, eksekusi ya kan. Udah
Saya di Medan situ saya melakukan kok. Siapa namanya? Ini. Oke. Mukanya kayak mana gitu kan. Udah mukanya tunjukkan. Oh, kayak gini. Saya udah pernah ketemu. Oh, seperti itu. Oke. Saya sakitin aja sih. Karena ada salah satu saudaranya gitu dalam hal warisan. Saudaranya gitu ya. Jadi mana gitu. Masih kima sebagainya itu. Saya halangi situ. Saya halangi dengan di dalam diri saya sendiri, entah dengan kuasa setan atau apa saya nggak peduli sih. Ya berhasil gitu kan, sehingga ya saya coba untuk tumbalin aja kena gitu, kena orangnya celaka, tapi ya ada aja yang nolong gitu loh. Oke, itu peringatan ya, peringatan. Kalau misalnya nggak cara kematian, berarti cara di mana kamu nggak pernah hidup tenang sih. Saya ambil sokmanya, saya tutupin aja auranya sebaiknya udah, dan saya dengar ekonominya rusak parah dan sebagainya, dan saya juga pernah difitnah di situ ya, yang macam-macam lah ya, dikatakan pelet teman saya lah, perempuan sebagainya ini. Saya diam, kamu belum tahu saya. Ketika saya sudah benar-benar muntap, mulut saya akan berkata-kata mengutuki kamu. Dan teman saya yang perempuan ini, yang Kristen ini, mengajak saya kerja lagi. Ayo kerja. Saya bilang, saya kerja hanya formalitas, saya tidak beriman kepada Tuhan. Udah, saya ke gereja gitu. Saya kerja hanya berkenaan oleh pendetanya, ya kan? Saya berkenaan oleh pendeta gitu. Dan saya ya udah berdiskusi ya, diskusi dan sebagainya, ya kan? Awalnya saya cocok, sehingga saya dikasih Alkitab. Nama Alkitab itu nggak saya baca, karena apa? Saya nggak ngerti bahasa apa bahasanya itu, karena kecil-kecil tulisannya kan. Karena ketika saya baca Alkitab saya nggak ngerti bahasa Indonesianya itu, benar bahasa Indonesia, cuma saya nggak ngerti, kayak ada kayak filsafat gitu loh. Saya taruh situ dan dikatakan udah, saya terus kirim-kiriman secara roh dengan si dukun ini ya. Saya terus banget ya, sampai benar-benar mana yang menang mana yang kalah gitu kan. Itu yang menang jadi arah, kalah jadi arah. Saya nggak peduli jiwa saya rusak atau bagaimana, saya nggak peduli. Yang saya peduliin itu orang harus meninggal. Dan saya masuk ke gereja, saya kenal dengan orang tua teman saya dan sebagainya, sehingga saya pun sampai dibilang sama beberapa jemaat saya itu masuk Kristen itu gara-gara si dia, padahal enggak. Saya tidak pernah sedikit pun masuk Kristen hanya karena perempuan. Buat apa gitu lah, enggak mau aku. Fitnah itu terjadi, udah difitnah pelet lah, difitnah apalah, gini. Aku tetap diam, biarin aja. Dan suatu ketika aku mengatakan sama orang tua teman saya bahwa saya bilang bahwa anak bapak itu loh punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang gitu loh. Saya bilang berusaha untuk yakin, kamu boleh tes kok dan sebagainya, dites. Oh ternyata benar melihat dan sebagainya. Dan sedangkan saya bilang saya bukan punya anugerah atau apapun, enggak pernah, aku enggak punya anugerah apapun. Saya hanya pendosa aja, saya bilang seperti itu, pendosa aja. Saya hanya bilang saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya menjadi satu kebenaran di situ. Nggak tahu kenapa si perempuan ini itu beda dengan yang lain ya, karena saya nggak tahu, karena mungkin ceritanya ya toh, karena hampir sama ya, saya kasihan. Oke. Sudah akhirnya
orang tuanya percaya, orang tuanya itu melapor kepada pendeta bahwa dia punya kasih karunia sebagainya, bla 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 gitu kan, biar jadi pintar, dia berdoa sebagainya. Sedangkan saya sendiri pun saya nggak mau itu. Ternyata orang tuanya juga melapor bahwa saya itu punya gitu loh. Sedangkan saya sendiri pun bingung, kasih karunia saya itu dari mana? Dari mana? Dari setan apa dari Gusti Allah? Atau dari Tuhan gitu. Saya tidak tahu. Mungkin saya tuh tetap saya agnostik. Saya tidak mau berkompromi dengan hal yang berbau agamis, nggak mau. Itu akan terbatas di situ. Saya nggak mau itu. Terus saya bertolak ke gereja pun saya nggak tahu. Saya tetap, walaupun saya menangis di gereja, ya saya nggak tahu kenapa saya menangis, sehingga pada suatu hari si pendeta ini, ya, yang saya share sama saya, yang ngasih Alkitab, bilang, "Nanta, Rosi, kamu harus baptis." Saya bilang, saya nggak mau baptis. Karena baptis itu bisa dibilang kamu berjanji dengan Tuhan bahwa tidak melakukan suatu kejahatan atau yang tidak diperkenakan oleh Tuhan. Sedangkan saya nggak mau itu terjadi. Saya tidak mau dipaksa. Saya bilang seperti itu. Dan pernah juga saya dites oleh pendeta. Pendeta itu membawa satu, mungkin saya nggak tahu ya, membawa teman yaitu evangelis. Si evangelis itu melayani jemaatnya di pastori. Saya dihadapkan dengan teman saya yang bisa ini sama saya di situ. Dan mereka melakukan satu doa dan sebagainya. Terus bisa dikatakan saya itu disuruh untuk kayak membongkar aibnya sebagainya. Saya bilang, saya tidak mau hal itu terjadi. Ya, untuk membongkar atau apa itu bukan bisa dibilang saya bukan dukun atau jenazah atau apa. Saya bilang seperti itu kepada beberapa si evangelis ini. Kalau pelayanannya Bapak seperti ini, Pak, kalau misalkan saya salah, ya jatuhnya fitnah, Pak. Ya, saya bilang seperti itu. Kalau untuk melakukan pelayanan, ya melakukan pelayanan yang baik lah, Pak. Ya, kalau untuk dalam hal pemulihan, ya jangan saya disuruh untuk nebak apakah ini dia itu melakukan hal apa, kesannya kayak cenayang atau dukun gitu. Saya tidak mau hal seperti itu. Saya ngomong seperti itu kepada si temannya pendeta ini gitu loh. Mungkin dia itu evangelis atau bagaimana, saya permalukan. Oke, masalah selesai. Ya kan? Esoknya juga si pendeta tetap kamu harus baptis. Kenapa kamu harus baptis? Karena biar karunia itu maksimal supaya gini. Aku bilang, Pak, saya tidak mau hanya mengenal Tuhan yang segala teori. Tunjukkanlah, Pak, kalau misalkan Bapak itu bertugan mengikuti firman Allah, tunjukkan. Setidaknya Bapak bisa sesuai dengan firman Allah, yaitu apa? Sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan, hidupkan orang mati. Bapak kan hidup dari firman Allah kan? Bisa enggak, Pak? Ayo ada kuasa, Pak. Dan orang itu nggak bisa ngomong apa-apa di situ, saudara-saudara. Nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Makanya, Pak, dalam hal beragama itu jangan berteori, Kak. Ya, percuma Bapak berteori terlalu tinggi, ya, tapi Bapak tidak menemukan esensi agama sejati itu. Saya bilang seperti itu pada Bapak tersebut. Ya. Pahami agama secara murni. Sejati itu seperti apa? Bapak cari sendiri. Saya bilang seperti itu. Esoknya ketika saya ngomong, si Bapak tersebut sakit. Ya mungkin karena kepikiran omongan saya atau bagaimana. Ya saya membunuh mental lah di situ. Dan ada juga beberapa pendeta-pendeta melakukan pemulihan di gereja tersebut ya. Sampai para saya didoakan itu 4 tahun. Saya bilang, saya hanya formalitas ya. Semua reba, didoakan reba. Saya nggak reba. Karena saya menolak situ. Saya menolak hadirnya Roh Kudus, lawat atau apa saya menolak. Tuhan, saya menolak. Nggak reba situ. Sehingga pendeta yang
katanya punya urapan, dia punya istri. Istrinya ya bisa dikatakan dia juga punya urapan gitu. Ngajak ke saya gitu kan. Intinya dia menyeramai saya supaya saya bilang saya tidak peduli dengan ceramah ibu, ya saya tidak peduli dengan omongan ibu. Yang tahu hidup saya adalah saya, yang tahu benar dan salah ya saya sendiri. Saya melakukan salah ya memang rugi saya, karena saya tidak bersepakat dengan apa yang omongan ibu katakan. Saya tidak peduli dengan omongan ibu. Saya seperti itu. Jadi saya pergi, ya. Saya bilang sama teman saya, terus saya nggak mau kerja situ lagi. Loh, kenapa? Apaan? Saya dites mulu. Males saya tuh doakan tetap apa? Males saya. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah situ. Oke. Saya menjalani rutinitas di kos-kosan, saya menjalani kerjaan saya secara pribadi, ya saya ikut orang, ya usaha orang saya ikuti situ, pekerjaannya digital marketing situ, udah dengan rutinitas yang dimana saya sebagai hidup walaupun kosong, walaupun acak-acakan, yang penting saya tidak mau menggubris hal-hal yang berbau agamis. Malu saya udah benar apa sih gitu loh, orang yang beragama pun ambil kata ya tidak sesuai dengan apa yang diomongkan gitu loh. Ibarat kata gajah dibelangkoni tapi nggak bisa melakukan apa yang diomongkan, sama aja kan kayak munafik atau apa. Males gitu loh. Akhirnya saya ke rumahnya teman saya diomongin sama ibunya gitu, kenapa kamu tidak mau dibaptis? Saya tidak siap untuk dibaptis, Bu, karena saya sudah memiliki satu kepahitan dan saya juga punya dendam pribadi dengan keluarga saya, semuanya saya dendam ya, dan sebagainya. Kalau misalkan saya masuk Kristen, ibu saya bagaimana? Saya tidak mau menyakiti ibu saya, walaupun saya pernah suka dengan ibu saya, tapi saya tidak mau menyakiti dia gitu kan. Ibu ini bilang, bersaksi gitu kan, dulu saya juga Islam ya, tapi saya terbuka hati saya mengikuti Kristus, dan bapak saya juga benar-benar kekeh nggak mau ikut Kristus ya, nggak tahu ya, karena kita bergumul dalam doa, bapak saya mau lo mengikuti Kristus. Kamu jangan batasi diri, buka hatimu. Kamu masih bisa nafas itu karena Sang yang hidup, karena Tuhan itu sendiri. Di situ saya mikir, nafas, iya, nafas ini kan dari Tuhan. Ya, nggak tahu kenapa hati saya itu kayak dalam nafas gini gitu loh, aneh gitu. Saya bilang, oke lah, benar, saya pikirkan. Saya pikirkan situ. Saya pergi ke rumah ibunya teman saya malam-malam, motoran situ. Saya bilang, nggak tahu kenapa saya ngerenung di situ. Saya mikir, orang yang jahat seperti saya berdosa bisa tobat, nggak mungkin. Jangankan Gusti Allah, orang Islam sendiri pun gak datang untuk menolong saya, untuk menyatukan keluarga saya, apalagi untuk mempermudah pekerjaan saya, untuk bisa mendapat kerja yang mungkin bisa saya inginkan gitu loh. Gak ada sama sekali, hanya dendam dan sakit hati, saya dibully dan sebagainya, gini. Sakit situ, dokter ya. Saya didokter sebagainya, kepahitan atau apapun itu, Gusti Allah itu enggak rapuh gitu. Oke, saya tantang sekarang, kalau misalkan saya ikut Tuhannya orang Kristen, saya dapat apa? Apakah semua dendam, pahitan, sakit hati semuanya itu bisa dicabut dalam satu hari saja? Ya, semua agama apapun, dari apapun ya, data ya, saya akan buka situ. Kalau misalkan hari ini tidak ada pembelaan apapun,
saya akan terus melakukan kejahatan untuk menyakiti saya, bahkan saya nyayat tangan saya, nggak masalah. Ya. Menyakiti raga saya nggak masalah, jiwa saya. Kenapa? Saya udah benar-benar putus asa itu. Kayak lagi, kalau misalkan Tuhan yang orang Kristen ini atau Tuhan Yesus itu bisa memulihkan hidup saya, yang jahat menjadi orang yang di mana bisa diselamatkan, yang katanya bisa selamat, ya silakan. Ya. Tiba-tiba, ya apa yang saya omongkan, saya lontarkan, ada hembusan angin yang mungkin kayak berbeda dan cahaya yang menaringi mata saya. Itu ketika saya motor untuk mau ke kosan. Pada saya pas motoran, disitulah yang terjadi. Saya nggak tahu, nggak di logika, ya saya nggak benar-benar, saya bingung situ. Pas cahaya itu menabrak mata saya, disitulah tiba-tiba saya di tempat yang mungkin indah gitu ya. Saya melihat taman, saya melihat apa yang nggak bisa dibayangkan gitu. Tempatnya indah banget dan damai situ. Namun saya masih berpikir secara logika. Ini sepertinya saya di dimensi lain. Saya nggak tahu dimensi apa. Sebenarnya ada satu kekuatan yang di mana bisa dikatakan ada power yang menarik saya, entah secara raga atau jiwa atau apapun. Saya sadar bahwa saya tadi itu motoran dan tubuh saya itu pun saya ingat saya pakai baju Levi's ya, baju jeans, celana jeans ya, sama bajunya itu jaket semuanya, semua benar-benar casual lah situ. Dan di situ saya melihat satu sosok ya, di mana seperti pribadi manusia dan sinar cahaya itu benar-benar terang banget situ. Hingga saya itu kayak benar-benar agak menyilaukan mata gitu kan. Dan di situ saya bilang, siapa kamu? Sosok tersebut itu tidak menyebut dulu gitu. Saya bilang, nah, dengan nada yang halus, nah, semua sudah selesai. Apa yang kamu lakukan itu? Kamu menyakiti jiwa dan raga dengan tubuhmu. Itu jangan kau lakukan. Sebab apa? Jiwa, tubuh, roh itu adalah milikku. Aku hidup dan aku tidak pernah meninggalkan engkau sedikit. Aku bilang, kok siapa? Kok iblis? Sebab apa? Iblis itu sifatnya meniru. Saya tahu iblis itu sifatnya meniru, membinasakan dan meracuni pikiran, ya, dan membunuh. Kok iblis? Aku akan melawan kamu. Saya tidak peduli entah kamu Lucifer, Abaddon, sebagai bahas apapun. Sebab aku lebih sempurna. Kenapa sempurna? Karena saya bisa memiliki akal pikiran, ya, di mana kalau dalam hal yang berbau hal gaib, saya pakai logika. Kalau misalnya nggak logika, saya hantam pakai kuasanya di dalam diri saya. Saya nggak tahu kuasa saya dari Tuhan atau dari iblis atau apapun. Saya bodo amat. Saya hantam saja situ. Dan dia mengatakan, dia bilang seperti ini, iblis atau malaikat atau apapun itu adalah ciptaan saya. Ya, itu adalah ciptaan saya pribadi. Kamu adalah anakku situ. Sudah, semua sudah selesai. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang mengawali dan yang mengakhiri. Aku yang memulihkan semua dosa-dosamu. Aku sudah tebus. Sebab darahku itu mengalir darah. Dan aku masih berkekeh
aku masih berkekeh di situ. Aku masih berkekeh dengan sosok tersebut gitu loh. Jangan mengeluarkan kata-kata bijak atau apapun. Saya tidak mudah dibodohi dengan hal-hal yang berbijak. Percuma. Bijak tapi nggak bisa melakukan dengan apa yang kamu omongkan. Kamu pasti iblis, kamu pasti hantu atau apapun, saya akan melawan kamu. Dan sosok tersebut bilang, ayo silahkan. Tidak masalah. Saya melawan situ. Saya melawan. Saya gunakan ilmu-ilmu apa yang saya gunakan. Situ yang saya pelajari sendiri sebagainya. Tapi apa yang dibilang, semua sudah selesai. Ya. Kuasamu itu tidak berlaku di bawahku. Sebab aku hidup di hatimu, dan nafas itu adalah milikku, sebab akulah sang raja kehidupan. Kau masih ingat ketika kamu dalam hal terpuruk, dalam hal engkau masih ingat dalam hal kesakitanmu, waktu kamu merinding kali itu. Engkau masih ingat ketika kamu itu berada di posisi antara hidup dan mati, ketika kamu mau ditumbalkan oleh seseorang, yang ketika kamu nolong itu, yang ketika aku berada untuk menyelamatkanmu itu, dan aku pernah mengatakan aku akan menyelamatkanmu, dan suatu saat aku bertemu denganmu. Saat nanti akulah Yehova, akulah Yesua HaMashiach. Dan di situ saya berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Dan dia mengatakan, tidak usah kamu pikirkan. Apa yang terjadi, apa yang kamu alami, sudah aku tebus. Aku tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Karena akulah setia kepada orang yang mencari Tuhan. Gitu loh. Aku datang. Aku tidak melihat dosamu. Aku tidak melihat masa lalu. Semua aku tebus. Semua sudah selesai di situ. Dan saya bilang, kamu kenapa engkau meninggalkan saya ketika saya terpuruk? Saya tidak pernah meninggalkan kamu. Tapi kamu yang meninggalkan saya. Karena kejiwaanmu terbungkuskan oleh pola pikir duniawi, egois, dusta, dan sebagainya. Yang tidak memuliakan aku, tidak mengindahkan aku. Di situ saya menangis di situ. Enggak, kau berani menyakiti tubuh, jiwa, roh yang saya kasih kepada engkau. Dia mengatakan seperti itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, sudah semua. Dan sosok tersebut memeluk aku, dan aku pun seperti menangis di situ. Dan tiba-tiba saya tepat di kos gitu. Tiba-tiba tepat kos. Saya mikir, kok aneh? Kok tiba-tiba aneh? Saya di sepeda motor, tiba-tiba di kos. Itu yang benar-benar sampai sekarang pun saya mikir, kenapa bisa terjadi? Apa yang terjadi dalam raga saya di dunia ini gitu loh. Kenapa? Kok aneh gitu kan? Dan sosok tersebut pun berfirman terus. Atau firman Allah tentang kudus di telinga saya. Bahkan di hati saya semuanya putar-putar kudus. Saya terus ngomong apapun itu. Berdialog, Tuhan, kenapa aku meninggalkan? Saya tidak pernah meninggalkan kamu. Ketika tubuh, jiwa, roh
tubuh, dia mengajarkan gini, tubuh memang tidak abadi, tapi jiwa, apabila engkau sadar bahwa ada aku di dalam, kamu akan melewati satu kesusahan, kamu akan melewati suatu hal yang tidak membagikan. Tapi ketika engkau bersepakat dengan roh yang di dalam diri, yaitu aku itu sendiri, aku akan mengasihi engkau suatu keberkatan, kebahagiaan. Dia mengatakan seperti itu. Oke, aku menerimamu. Aku menerimamu sebagai juru selamat dan hidup. Di situ saya cara pendeta. Saya ceritakan semuanya. Saya bilang, saya kapok dengan hal seperti ini. Tolong pulihkan saya. Tolong lepas apa yang menjadi yang tidak mengenakan hati saya. Bila ada sesuatu yang tidak diperkenakan Tuhan, tolong dicabut. Atau ilmu-ilmu atau apapun yang tidak mengenakan hati Tuhan, dicabut. Ternyata pada saat didoakan, saya manifestasi muntah. Dan ketika itu saya pas benar-benar nangis dan muntah sebagainya, tiba-tiba saya mendapatkan satu penglihatan. Kenapa saya melihat perisai, saya melihat zirah, pedang atau apapun itu yang bersifat senjata gitu. Saya bilang, kenapa saya bisa melihat pedang, saya bisa melihat zirah, saya bisa melihat perisai? Apa itu artinya? Bapak itu hanya senyum saja. Hanya senyum saja situ. Dan sehingga ya sudah Pak, saya pengen baptis Pak. Saya ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Namun saya bilang, Pak, Yesus Ameh itu siapa? Itu Yesus. Ya, itu Yesus. Oke. Sudah. Saya baptis itu 10 Desember. Sebelum baptis pun banyak beberapa masalah yang terjadi dalam hidup saya. Kerjaan saya pun hilang di situ. Hilang. Saya dipecat, saya diberhentikan. Namun biasanya kalau orang sudah kehilangan kerja pasti akan putus asa. Namun saya enggak. Mungkin saya berpikir mungkin itu adalah bayar harga. Sebab apa yang tidak diperkenakan Tuhan pasti akan habis. Akan habis semuanya. Dan seketika itu juga beberapa mungkin roh-roh yang di mana mengikuti saya, roh jahat itu sendiri pun berupaya untuk mendominasi saya gitu. Saya bilang, saya tidak mau ikut kamu, saya ingin ikut Tuhan Yesus Hamasiah itu sendiri. Saya tidak mau bergabung dengan pergi dari hidupku, saya ingin bersama Tuhan saja. Ternyata pas saya doakan ya tetap saya bisa meningkat. Mungkin digantikan lah karunia itu, digantikan dengan yang baru mungkin. Oke. Ketika itu saya mulai proses transisi pemulihan sehingga saya dibaptis sama Tuhan, dan Tuhan pun mengajari saya tentang satu kehidupan bahwa dia itu setia loh. Kenapa kok setia? Saya pernah baca di firman Tuhan 1 Kolose ayat 13 dan 14. Dia melepaskan kita dari kerja yang gelap. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita ke kerajaan Allah. Dan saya mengimani itu sendiri gitu loh. Seorang Rosi yang di mana agnostik, yang di mana bisa dikatakan dulu radikal, bisa ikut Tuhan Yesus. Ya, bahkan saya bilang sama Tuhan, kalau saya dibaptis ini Tuhan, saya akan ngomong sama mama saya akan pulang, saya akan ngomong terus terang. Tapi tidak bagi Tuhan. Ya, tidak bagi Tuhan. Mama saya tahu bahwa saya itu baptis. Loh, kok bisa tahu? Teman saya posting di WA. Boleh saya tampilkan foto baptisnya? Iya, boleh. Yang ada perempuan di sebelah itu adik apa saudara ya? Itu teman. Itu Oke, tadi teman. yang ngajak saya. Sebentar, kalau begitu saya tutup dulu wajahnya. Saya posting sebentar ya. Oke.
Ini yang foto dibaptis ya, betul ya? Oke. Ya, baptis. Ya, lanjut aja, Ya. lanjut aja. Nah, Dan itu tadi aku bilang sama Tuhan, ya udah Tuhan, aku pengen ngomong sama mama ketika saya bertemu lah ke Jawa. Tapi tidak bagi Tuhan. Ya, ketahuan. Bilang, nak, kenapa kamu keluar dari Islam? Saya bilang, nak, saya ini sudah besar dan saya sudah menentukan satu jalan. Ini hanya beda seremonial atau ritual. Kenapa? Saya bilang, Ma, apapun kepercayaan, apapun agama, tetap akan kembali ke dia dan dia. Saya masih memegang satu filosofi Jawa. Paling parang paraning sangkar dumadi. Ketika kita lahir, kita nggak membawa apa-apa. Pulang pun nggak membawa apa-apa. Ada yang dikremasi, ada yang digali tali kafani, dipeti dan sebagainya. Hanya beda seremonial saja, Ma. Tapi pada ujungnya akan menuju satu keabadian, yaitu kekal. Hanya beda seremonial saja. Dan mama nggak tahu kenapa ya. Ya udah menerima dengan apa adanya. Dan kepahitan yang saya alami, ya, yang saya alami itu biar saya mengasihi papa saya, walaupun papa saya pun bisa dikatakan pernah berbuat tidak mengenakan Tuhan, gitu loh. Oke, nggak masalah, gitu. Sehingga papa saya kembali ke jalan yang benar. Dia sudah menikah lagi, menikah dengan perempuannya si Iman, gitu. Ya puji Tuhan, saya suka, gitu loh. Saya senang ke berbahagia, ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara. Biarlah bagikan tangan-tangan ini kepada sekalian banyak orang, supaya mereka yang tersesat dapat kembali ke jalan yang benar. Mereka yang di persimpangan jalan, mereka dapat memilih jalan yang tepat. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, puji Tuhan.